Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan perkuliahan kita di perencanaan dan pengembangan SDM. Jika minggu yang lalu kita membahas bagaimana evolusi pengistilahan SDM dari mulai slavery, kemudian ke buruh, kemudian ke personel, dan pada akhirnya ke sumber daya manusia atau human resource management. Nah, bahkan kita semua pernah membahas bahwa sekarang ini sudah zamannya human capital. Minggu ini saya akan mengajak kita semua untuk mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari program pengembangan SDM ini. Yang pertama dapat Anda lihat bahwa tujuan dari pengembangan atau perencanaan pengembangan SDM ini adalah tentunya yang pertama adalah ingin meningkatkan kualitas SDM itu sendiri. Yang kedua adalah ingin menjamin ketersediaan karyawan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu kemudian ingin meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. Kita tahu pekerjaan dalam suatu perusahaan itu kadang-kadang yang sudah biasa pun itu sudah seringkali lupa begitu. Nah, PPSDM ini adalah untuk meminimalisir tingkat kebocoran atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. Dan yang keempat adalah memudahkan proses koordinasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal. Selanjutnya, tujuan dari PPSDM ini adalah menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan karyawan. Boleh ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau perencanaannya salah? Ya ini bisa kelebihan atau mungkin kekurangan sehingga kinerja perusahaan akan terhambat ya. Nah, kemudian yang keenam adalah menjadi sebuah acuan. Jadi perencanaan atau pengembangan SDM ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut ketenaga kerjaan. Dan yang ketujuh, menjadi suatu pedoman dalam menentukan program perekrutan, penyeleksian, dan kedisiplinan karyawan. Jadi PPSDM ini akan memandu perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dalam melaksanakan program. Kapan harus merekrut, kapan harus membuat pelatihan, kapan harus meningkatkan kompetensi karyawan, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah menjadi sebuah landasan dalam pelaksanaan penilaian karyawan. Jadi kan setelah kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita tidak bekerja begitu saja. Supaya ada peningkatan kualitas itu tadi, PPSDM ini menjadi acuan menilai kinerja karyawan. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana jika PPSDM ini dilihat dari aspek yang lain? Langkah-langkahnya adalah yang satu, menentukan dan mengembangkan sasaran, tujuan, dan prioritas SDM yang diperlukan. Nah, penting dipikirkan buat suatu perusahaan atau organisasi untuk memikirkan secara matang apa sih ini akan kait dengan visi misi organisasi, dan perekrutan karyawan harus inline, harus sejalan dengan visi misi organisasi, yaitu tujuan serta prioritas SDM yang diperlukan. Ya. Kemudian membuat kebijakan. Jadi perusahaan atau organisasi harus membuat kebijakan atau policy yang mendukung sosialisasi program hingga terlaksananya program pengembangan SDM ini. Maksudnya adalah perlu dukungan secara organisasi maupun secara policy dari pimpinan suatu perusahaan untuk membuat kebijakan pengembangan SDM sehingga pelaksanaannya bisa komprehensif. Kemudian melakukan proyeksi terhadap ketersediaan SDM. Jadi kita perusahaan harus tahu jumlah SDM kita berapa, kebutuhan kompetensinya apa saja, kemudian tantangan atau hal yang akan dihadapi di masa yang akan datang atau menghadapi kompetisi di luar dalam persaingan industri, katakan begitu, apa saja yang diperlukan oleh SDM-nya. Kemudian membuat perkiraan jumlah karyawan. Nah, kalau sudah memproyeksikan berapa, berarti kita bisa memproyeksikan berapa sih kebutuhan jumlah karyawannya. Kemudian
mempertimbangkan kebutuhan karyawan di masa yang akan datang. Nah, itu jadi kita bisa memproyeksikan berapa sih jumlah karyawan yang ideal dalam suatu perusahaan, katakanlah untuk tahun 5 tahun mendatang. Dilihat dari mana? Dilihat dari sekarang ke belakang. Bisa dari masa kerja, bisa dari usia pekerja rata-rata, bisa dilihat dari bakal berapa orang yang pensiun dan sebagainya. Itu jadi acuannya. Dan kemudian baru kita si perusahaan atau organisasi melakukan pelatihan keterampilan karyawan. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatan program pengembangan SDM itu tentunya merupakan evaluasi sejauh mana pelaksanaan pengembangan itu mencapai atau tidak mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Lanjut. Nah, yang juga harus difikirkan oleh top level management sebuah organisasi adalah strategi pengembangan SDM. Apa itu? Setidaknya ada 3 yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Yang pertama, secara strategis, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan memberikan kesempatan buat karyawan yang menyampaikan ide dan gagasan, itu artinya secara strategis perusahaan memberikan peluang untuk SDM-SDM-nya berkembang gitu. Dan mereka akan termotivasi kalau ide dan gagasan mereka kita dengar, kita diskusikan, apalagi kita aplikasikan. Kemudian selanjutnya adalah memberikan penghargaan. Jadi perusahaan itu kan tadi banyak karyawannya tuh. Secara strategis program pengembangan SDM ini adalah secara tidak langsung memberikan reward buat mereka. Katakanlah sudah 5 tahun, udah 10 tahun atau 15 tahun masa kerja, mereka diberikan insentif dari perusahaan untuk yuk kamu latih gitu, yuk kamu kembangkan karirmu, yuk tambahin kemampuan kalian, kira-kira begitu. Jadi bisa jadi reward ini. Jadi kalau tadi gagasan ide diterima, sekarang kita hargai dengan mereka dilatih lagi gitu. Nah kemudian strategis bisa juga secara institusional si perusahaan itu melakukan pelatihan dari karyawannya. Banyak pelatihan yang bisa diberikan ya. Ada skill training, ada training, ada cross functional training, ada team training, ada creativity training, bahkan mungkin motivational training, dan bahkan banyak lagi training-training yang lain. Tentunya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, saya kira itu materi kita minggu ini. Saya harapkan tadi sudah training ya, Anda semua lihat, coba googling atau misalnya beberapa literatur tentang apa sih itu pelatihan. Nanti pelatihan itu ada beberapa bagian lagi, ada skill, ada soft skill, ada hard skill, ada pendidikan. Nah, coba dibaca. Minggu depan kita akan bahas apa sih itu training dan pendidikan, apa perbedaannya, sasarannya, siapa yang dilatih, kapan dilatihnya, berapa lama pelatihannya. Ya, oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Selamat melanjutkan perkajiannya. Terima kasih.